bersama Stevie kita kembali hidupmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab. Abi, ketemu lagi. Ini makan apa nih, Bi? Ini saya bisa terima tamu. Oh, bisa terima tamu sini. Kalau Ya. keluarga terima tamu di sini juga, Bi? Lesehan kayak santri. Oh, Di bawah, Bun. Salah ya? Ketahuan gak pernah mondok. Nah, di bawah situ. Lo katanya terima tamu kan tamunya sebenarnya Nah, gimana? itu seperti itu. Jadi kita kayak lesehan begitu. Lesehan gitu. Nah, ini dulu awal. Iya, biasa untuk ruang tamu kalau ada. Ini apa nih, Bi? Ini awal dulu. Ini ruang kerja saya. Nah, itu destinasi saya keliling dunia. Maksudnya destinasi baru mimpi apa sudah pernah, Bi? Ya itu udah bawa dari sono. Oh, berarti sudah nyampe ya, Bi? Ya, udah Destinasi ke berbagai negara ya? Ya. Setiap tempat harus menjadi tempat belajar lah. Masya Allah, setiap tempat isinya buku semua, pajangannya buku ya, Bi? Mudah-mudahan pajangannya dibaca. Biar enak aja ambilnya, biar tinggal baca, biar apa namanya nggak repot. Nah, ini apa nih? biasanya Kalau kita mau dialog sama staff, dialog sama Oke, dialog ngobrol-ngobrol. sama ya ngobrol sekedar pekerjaan, sekedar apalah yang saya bersifat private sama mereka. Saya lebih banyak sih. Aduh, bukunya banyak nih, Bi. Bukunya buku bisnis semua ya. Macam-macam ada bisnis. Ini selain buku juga ini koleksi teman-teman kasih ini. Ini ada Kang Dewa, Kang Aditya, semuanya lah. Bukunya Pak Armalat ya. Buku-bukunya sahabat, bukunya temen. Ya. Lengkap ya buku-bukunya nih, Lain Bi. sekali. Luar biasa nih, Bi. Udah ngumpulin buku dari sejak kapan nih, Bi? Kan bisnisnya udah 10 tahun ya. Ya mungkin sejak running itu ya. Tapi waktu mahasiswa juga sudah koleksi buku-buku walaupun tidak selalu yang mahal. Nah ini kayaknya ini teman-teman tahu ini buku lama waktu Iya. kita dulu pakai ya. Ini buku-buku awal kita dulu masih ngurusin ada di kampus. Ini kalau saya perhatiin ini kan semua adalah buku yang memang dibutuhkan oleh seorang pembisnis ya, Bi ya. Betul. Gitu. Nah ini buku-bukunya, Bi. Kalau ruang kerjanya lebih beneran lebih Ruang explore. Gimana ruang mengeksplor ide gini. itu ada di mana tuh, Bi? Bunda mungkin harus tahu ya. Saya ini orang intuitif, artinya teman-teman harus paham juga. Saya punya 2 papan tulis. Oh, Satu papan explore, satu memang papan bisnis plan yang nggak boleh kita kreatif. nggak boleh kreatif ya kalau bisnis plan ya. Betul. Nah di situ. Jadi kalau saya lagi butuh ide-ide, ngembangkan ide di papan explore. Nah kalau bisnis plan di sini. Nah tapi ada kalanya papan kerjaan-kerjaan bisnis plan ini supaya lebih variatif saya ambilin ide-ide yang kreatif dimasukin seperti itu. Oke, ya. Boleh lihat nggak, Bi, gimana Oh ruang ayo. kerjanya? Nah, ya, tapi berantakan ya. Oh, nggak apa-apa. Nah ini apa nih, Bi? Bisa cerita nggak ke kita nih? Ini adalah data-data Mhm. yang harus disiapkan oleh para manajer sebelum mereka akan mereview evaluasi bulan kemarin dan untuk menentukan strategi baru di bulan ke depan. Oke, berarti Ya. ini adalah database Ya. dari bisnis Jadi- yang fashion ya? Ini ya, ini yang fashion. Jadi kelihatan di sini adalah bagaimana segmentasinya. Terus di sini bagaimana ada analisa omsetnya. Di sini ada detailing SOP-nya. Oke. Ya. Nah, terus di sini ini yang selalu saya bilang bahwa pastikan karyawan itu bisa terima gaji jika dia mengumpulkan itu Oh, sampai ini 13 laporan dia. Kalau enggak bisa dikeluarkan. Nah, setelah dari analisa keuangan itu
Nih lahir akan 30-40 pertanyaan terkait dengan analisanya. Kenapa cash flow-nya begini? Jadi kenapa begitu? sebagai seorang pengusaha CEO-nya berarti harus bisa membaca Nah, laporan keuangan ya. Laporan yang dibuat oleh keuangan nih dia detail banget ini. Harus RO-nya bagaimana, investasinya bagaimana, terus Oke. apa namanya? Ya, ini termasuk juga apa namanya? Breakdown ini barang. Ini breakdown barang yang Uh-uh. dijual ya dari Ini semua contoh jenis barang. report hariannya seperti apa. Nah, termasuk closing hariannya. Kenapa hari itu tidak achieve? Nah, ternyata ini tidak ada jubah, tidak ada sarung anak, tidak ada. Nah, ini tugasnya manajer untuk bagaimana memenuhi toko itu bisa penuh semuanya supaya nanti gara-gara nggak achieve kan gara-gara ini nggak ada. Tapi apakah benar tuh Bi, masa tidak achieve hanya gara-gara produknya tidak ada? Salah satunya begitu, karena kan kita breakdownnya per hari sudah keluar. Jadi kalau misalnya katakanlah kurang 60% nih misalnya, nih persentase closingnya 70%. Nah 30% itu pasti karena ini yang tidak ada. Kalau ada, dia pasti akan achieve. Nah berarti manajer harus tanggung jawab pemenuhan barang-barang yang tidak ada. Enggak, persentase closing 70% kan 30% artinya terjadi gap tuh Bi. Betul. Nah, gap itu kalau di sini kan alasannya jelas karena produk. Padahal bisa jadi gap itu bisa jadi karena perform dari SDM yang ada gitu. Betul. Nah, nanti ada juga mungkin di sebelah sana ada lagi meja eksplorasi saya untuk beberapa toko di sana ada. Wah, jadi Nah, ini yang saya bilang meja eksplorasi. Di sini saya biasanya buat konsep ya. Saya buat konsep, saya buat rule, saya buat strategi. Harus apa hari ini saya evaluasi. Kayak misalnya ini juga terkait dengan kondisi-kondisi yang sudah dilakukan anak buah dan seterusnya. Ini nah biasanya konsep-konsep begini saya explore, baru saya rapihin lagi untuk menjadi bahan-bahan kita diskusi. Nah maksudnya ini juga buat nih ya kan. Nah sebelum bisnis plan dibuat, nah kita buat alurnya seperti apa. Maksud juga yang harus selalu saya ingat-ingat bagaimana nih 10 elemen yang harus diperhatikan oleh CEO kan ya. Jadi saya harus perhatikan itu. Ini pekerjaan saya harus rutinnya ini sebenarnya. Nah terus terkait dengan tim, manajer saya seperti apa, nah saya sendiri seperti apa. Harus bagi tugas pembagiannya seperti itu. Nah terus termasuk juga jadwal-jadwal. Ini anak-anak saya harus tahu untuk memastikan ini siapa, laporannya kenapa nggak ada laporan hari ini, kenapa kondisinya masih kotor. Hanya 2 orang, hanya 3 orang yang masuk. Nah itu harus detail, saya harus perhatikan betul konsep. Ini isinya konsep mulu nih. Jadi buku yang saya baca, saya resume begitu. di resume di Resume. dari buku yang dibaca, di Ini resume. di resume. Ini kan namanya buku konsep. Oke, ini berarti ini kan coret-coretan, ini berarti proses dari seorang Abi Darwis membumikan sebuah teori Iya. ya, membumikannya ke dalam sebuah Iya. konsep, lalu untuk bagaimana bisa tereksekusi di Betul. lapangan. Karena kan berjenjang juga teman-teman itu ya, manajer terus ke bawah. Betul. Nggak bisa kita bicara grand design itu kepada anak buah kita. Betul. Jadi kalau ke manajer diturunkan di teknikalnya, nanti di anak-anak di operasionalnya. Saya harus turunkan betul hal-hal seperti itu supaya mereka paham gitu loh. Contoh-contohnya Bi, satu teori Oke, deh Bi. Misalnya boleh. satu teori apa gitu. Nih. Intuiting itu Yang yang paling sebenarnya yang paling detail, sebentar saya ambilkan dulu. contoh satu yang simpel saja Iya. Bi. Kita nanti lihat, kita contoh gitu ya, bagaimana sebuah teori dalam bisnis itu harus sampai ke pegawai yang paling Nih. bawah. Nih. Oke, kita lihat nih contohnya. Perhatikan, ini untuk OB kerja teman-teman cleaning service itu aja harus kita jelasin. Menyapu adalah Apa arti menyapu? Jangan beda ya. iya, mengumpulkan sampah atau debu material lainnya yang ada di lantai ke titik tertentu kemudian ditampung ke tempat pembuangan. Ngepel adalah Ini berarti contoh bukan passion ya? Berarti contoh ini rumah sakit. di rumah sakit. Oke. Tetapi kan di semua tempat sama. Ya, ya. Kan mereka juga ada OB-nya. Dan teman-teman harus paham juga SA-nya misalnya, ya. Nah, ini dijelaskan dulu. Oke. Menyapu itu apa, mengepel itu apa, mengelap itu apa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sampai ini ada jadwal detail banget terkait seragam dan juga terkait masalah. Nah, ada loh pergantian keset khusus hari apa, pergantian lap wastafel ada,
pergantian aromaterapi, pengisian ada, ngecek sawang-sawangnya ada. Kami punya 2 pekerja yang jadi 3 orang. 1 orang itu bagian khusus nyapu dan ngepel, ya nyapu dan ngepel, siram-siram. 1 bagian maintenance untuk perawatan gedung, ngelap, khusus interior segala macamnya. Nah berbeda mereka. Nah contoh nih ya, nih ini jadi dia punya rundown. Jadi jalannya harus dari bawah ke atas, atas ke bawah. Nah, kerja mereka juga sangat detail. Dan ini kita kunci di sini nih. Misalnya dia jam 5.30 setengah 6 sampai jam 6.30. Berarti ini kan persiapan. Ini untuk yang di apotik. Jadi kan kita bukanya setengah 6 nih. Nah, sampai setengah 7 apa yang dilakukan. Nah, ini. Ya. Jadi ini membersihkan area depan klinik. Karena pertama kali orang mau masuk gitu. Nah, waktunya dia 1 jam. Cuman kita kunci dia ini 3 menit dia menyapu teras ini, 2 menit dia menyapu ini dan seterusnya. Sehingga sangat efektif sekali. Setengah jam itu 15 pekerjaan dia pasti bisa lakukan. Betul, setuju Bang. Itu nanti akan sangat menentukan terhadap perform per bulan. Nanti terhadap pembagian apa nih? Lebih ke arah bonus atau ya, apa selera mereka? Iya, selera mereka juga. Apa namanya? Kalau seandainya nggak perform, KPI-nya nggak nyampe, ya kita evaluasi lagi nanti dia. Nah kalau yang ekstrim itu ya pilihannya 2. Yang pertama adalah gajinya diturunkan. Gaji diturunkan. Okay. Iya. Tapi kan nggak mungkin seperti itu. Berarti salah satunya adalah dia harus menambah produktivitasnya dia lagi gitu loh. Jadi SOP ini berguna untuk mengukur produktivitas dari tim ya. Betul. Oke. Yang lain Bi, apa lagi nih Bi? Isinya apa aja, soalnya banyak banget kertas-kertas isinya. Ya ini kan per toko. Nah nanti kalau misalnya mau lebih detail lagi, grafis segala macamnya, kita lihat yang ke sebelah sana ya. Oke. Kita punya itu namanya scoreboard. Oke, yang ini yang toko ya. Tadi ternyata di sini itu yang toko. Ini yang sama juga tapi yang beda brand. Oh, beda brand. Ya. Nih ya. Oh, sudah ada data 10. Betul, siapa orang. Ini harus di maintenance dia untuk bisa belanja lagi, bawa temannya. Nah, ini pencapaian individual per marketnya. Individu. Pencapaian salesnya mereka. Ketahuan ini dia. Nih? Ini karyawan. Betul. Ya, karyawan. Total konsumer Maret berapa? Ya, data member market siapa? Ini member market berarti database pembeli ya? Database pembeli. Tapi yang punya kartu member? Per bulan, iya, ada. Kan ada yang member, ada yang non member. Mas, kertas-kertas nih. Nih, jadi sudah form-formnya sudah jelas nih, profil kunjungan pelanggan, strategi marketnya, perform KPI-nya, closingnya. Ini ada semua, sudah tinggal nempel-nempel saja mereka laporannya. Nih, data pesaing. Ini berarti per bulan ya? Iya, per bulan. Jadi 1 tahun nanti di bundle bisa jadi business plan atau jadi review untuk tahun kemarin. Tahun berikutnya. Nah, ini termasuk juga pencapaian omsetnya. Udah kelihatan ini ya. Ini adalah per weeknya, per bulan seperti apa, targetnya bagaimana, nih persentase, netnya, gapnya. Nah, ini kelihatan semua. Sehingga growth tidaknya bisa dari sini. Itu persentase gapnya ketahuan ya? Iya, ketahuan. Nah, ini juga. Ini ada data market yang sudah menjadi pelanggan. Iya, ini member. Oke. Iya. Ini hampir 400-an dengan database seperti ini. Nah, ini nanti untuk maintenance sama untuk meningkatkan penjualan lagi kan bisa di track dengan online gitu. Online, ya. Seperti itu. Ini yang toko. Itu dari datanya itu apakah dari sini untuk customer membangun hubungan dengan customer? Betul. Ada WA Iya, rutin untuk produk yang baru datang rutin seperti itu. Oh, produk baru datang selalu Iya. diinformasikan Nah, ya? ini yang rumah sakit. Nah, ini udah. Nah, kelihatan ini. Nih. Ya. Untuk rumah sakit ya, pos-pos ya, pemasukannya, pelayanannya, transaksinya. Ini per hari ya? Ini sebenarnya lebih ke strategi. Lebih ke strategi, kalau kita mau achieve berapa, maka pasien berapa harus yang dilakukan ya. Nah, kalau untuk achieve itu bahwa harus ada terjadi 135 transaksi untuk dapatkan angka ini. Ya, untuk dapatkan 135 transaksi itu dari 4 pos. Ya kan? Nah, rawat inap itu dia harus bisa dapatkan 8 transaksi dengan harga segini.
Nah, rawat jalan, tindakan, obat. Laboratoriumnya gula dapat segini-segini, poli giginya tindakannya harus segini, dapat 10 pasien. Akan dapat segini. Nah, ini pasti akan chip 100%. Nah, ini harus dipelototin terus sama manajernya. Supaya mereka bisa, nah kalau misalnya mereka, ini kan sehari untuk rawat inapnya harus dapat 8 pasien. Nah, kan kita seharian, maka sejam itu sudah ada reportnya. Pasien baru 1, pasien baru 2, pasien harus 3, nah terus cari sampai 8 dalam hari itu, maka dia akan chief. Kalau enggak dapat. Makanya laporan omsetnya itu per jam sekali. 1 jam sekali bisa. Supaya SA itu tadi computerized ya. Iya, betul. Manajernya jadi, wah, jam ini sinyal. Kok masih belum nyampe, cepet apa yang dilakukan. Nah, begitu seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengevaluasi itu tiba-tiba sore harinya atau tutup closingnya, nggak bisa dideteksi kan. Kalau ini kan bisa diantisipasi sehingga nanti ujung-ujungnya kita ketahuan sampai mau berapa dan antisipasinya seperti apa. Kalau hari ini tidak achieve berarti hutang untuk target besoknya. Betul, seperti itu. Pokoknya ini semua yang dari rumah sakit ya, Bi ya? Iya, ini semua masing-masing ini dan teman-teman juga teman-teman pengusaha harusnya ya punya masing-masing begini. Betul. Kalau enggak nanti ini kita sudah mulai membiasakan seperti yang diajarkan para guru kita. Ini yang disebut dengan speak by data. Speak by data. Semua alasannya, semua dasarnya, semua pembicaraan itu udah mereka mesti bawa ini. Kenapa nggak chief? Ini bukan karena ini datanya begini, data begini. Udah. Bukan karena apa namanya kira-kira macam-macam lah. Udah nggak bisa gitu. Jadi kalau begini yang berbicara adalah semua data. Di Coach Abi Darwis berbagi. Sama kalau ini aku langsung dapat dapurnya langsung. Ya. Ada lagi yang mau dibagi sini, Bi? Itu apa tuh, Bi? Nah, yang ini apa ya? Oh, itu SOP. Oh, SOP-nya. Jadi per area. Per area ya, per area. Tempat. Jadi kita kan sistem zoning nanti. Oh, zoning, oke. Jadi tempat ini fungsinya apa itu ada semuanya. Jadi nanti di situ ada kehilangan barang, ada kerusakan segala macamnya, ada PJ-nya. Ada PJ-nya ya. Jadi sapu di area itu ada 3, kok tinggal 1. Nah itu siapa? Yang kok 2-nya kemana? Tanyakan PJ-nya aja. Oke. Atau sapu hanya 2, kok ada 5-nya? Dari mana ini? Kiriman dari mana itu? Sampah-sampah segala macam. Nah, itu jadi mulai membiasakan hal-hal yang memang pada tempatnya begitu. Sobat Miliarder, sebelum kita akhiri, soalnya sudah dari tadi pagi sampai malam, ada nggak pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman Sobat Miliarder kalau pengen jadi miliarder atau multimiliarder? Apa sih dari Abi Darwis? Saya terlambat mengenal Stevie. Oh, ini nggak ada pesan sponsor loh sama sekali, luar biasa. Terima kasih. Makanya saya ke anak-anak semuanya itu sudah mulai kecil kita petakan betul Stevie-nya seperti apa, ini seperti apa, karena itu menjadi jalan cepat kita untuk bisa roadmap-nya untuk bisa jadi itu. Jadi tahu karakternya, tahu harus bagaimana ibadahnya, pilihan ibadahnya, pilihan komunikasinya, pilihan silaturahimnya, itu kan ada semua detail. Kebayang kalau kita sudah punya mapnya, sudah di track seperti itu, kita hanya menggemblengnya saja. Karena bisnis itu sebenarnya orang sukses itu hanya 2 syaratnya. Oh, apa tuh? Contoh punya dia dan lakukan lebih keras lagi. Contoh punya dia yang sudah sukses. Maksudnya contoh punya dia lebih sukses? Tergantung siapa yang mau kita cloning. Misalnya ada orang sukses, misalnya Sandiaga Uno. Lihat cara dia, hidup dia, pola, bisnis pattern, belajar pola. Kalau polanya sudah ketahuan, udah tinggal nambah lebih keras lagi caranya. Keras lagi dari yang dicontoh. Betul. Nah itu akan menjadi sukses Anda. Tapi kalau Anda mencoba-coba mencari, terus juga effortnya nggak kelihatan, jangan pernah bermimpi untuk jadi besar. Luar biasa. Terima kasih Abi Darwis untuk seharian memberi kesempatan kepada kami, banyak dapat insight, banyak dapat ilmu. Yang paling penting adalah teman-teman sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.